Should've known your mind was calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altia Ramora Aidila dengan NIM 080112824294. Di sini saya akan membuat program. Misalkan terdapat 3 struct, data pegawai, data gaji, data pekerjaan. Struct data pegawai menyimpan nama pegawai, ID pekerjaan, dan ID gaji. Struct data gaji menyimpan ID gaji dan besar gaji. Struct data pekerjaan menyimpan ID pekerjaan dan nama pekerjaan. Buatlah program untuk menampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan tertentu, menampilkan nama pegawai dengan besar gaji tertentu, menampilkan data nama pegawai, besar gaji, dan nama pekerjaan, menambahkan data pegawai baru. Untuk deskripsi programnya, mulai buat 3 struct. Pegawai berisi nama pegawai, ID gaji, ID pekerjaan, lalu gaji berisi ID gaji, jumlah gaji. Lalu struct pekerjaan berisi ID pekerjaan, nama pekerjaan. Lalu buat array. Daftar gaji berisi ID dan jumlah gaji. Daftar pekerjaan berisi ID dan nama pekerjaan. Daftar pegawai untuk menyimpan data pegawai. Isi data 3 pegawai pertama secara hardcode dengan kita buat dulu, maksudnya dibuat dalam program. Misalnya Rani, pekerjaan programmer, gajinya 3 juta. Arya, pekerjaan desainer, gaji 5 juta. Indah, pekerjaan manajer, gaji 7 juta. Lalu tampilkan menu berulang-ulang menggunakan perulangan while sampai pengguna memilih 0 atau keluar. Misal, jika pilihan 1 minta input nama pekerjaan, tampilkan semua pegawai yang memiliki pekerjaan tersebut. Minta input jumlah gaji. Untuk 2, minta input jumlah gaji, tampilkan semua pegawai dengan gaji tersebut. 3, tampilkan semua data pegawai, nama, pekerjaan, dan gaji. 4, tambahkan pegawai baru ke array jika jumlah belum mencapai 100. Lalu untuk yang lainnya itu, tampilkan pesan pilih tidak valid. Program pun berakhir. Lalu untuk sedekatnya, ada type pegawai record. Nama NM pegawai tipe data string, ID gaji tipe data integer, ID pekerjaan tipe data integer, lalu N. Lalu struct gaji. Struct gaji, ID gaji tipe data integer, gaji tipe data integer, lalu N. Lalu struct pekerjaan tipe data ID pekerjaan tipe data integer, nama pekerjaan tipe data string. Lalu masuk ke in-main. Mendeklarasikan variabel jumlah pegawai, pilihan, input gaji, dan I dengan tipe data integer. Lalu input nama pekerjaan dengan tipe data string, lalu P dengan pegawai, tipe data pegawai. Lalu daftar pegawai dengan array 0 sampai 100, tipe data pegawai. Lalu daftar gaji tipe array 0 sampai 3, yaitu untuk pilihan 1 itu 3 juta, pilihan 2 5 juta, pilihan 3 7 juta dari gaji. Lalu daftar pekerjaan array 0 sampai 3 dengan pilihan 1 programmer, pilihan 2 designer, pilihan 3 manager pekerjaan. Lalu masuk ke sini. Ini, nah masuk ke sini. Jumlah pegawai sama dengan 3. Daftar pegawai indeks 0, Rani 1 1. Daftar pegawai indeks 1, Arya 2 2. Daftar pegawai indeks kedua, Indah 3 3. Lalu pilnya ini diinisialisasikan sama dengan min 1. Lalu jika masuk ke while, pil tidak sama dengan 0, maka cetak menu, yaitu 1 tampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan, 2 tampilkan nama pegawai dari besar gaji, 3 tampilkan semua data pegawai, dan yang keempat tambah data pegawai baru, lalu yang ke-0 itu keluar. Lalu cetak pilihan, simpan di pilihan, simpan di variabel pil. Lalu jika pilihannya ini 1, maka masukkan input nama pekerjaan, simpan di variabel in nama pekerjaan. Masuk ke perulangan, jika I sama dengan 0 to jum pegawai min 1, maka lakukan proses yaitu NM nama pekerjaan dari dengan memanggil fungsi cari nama pekerjaan, CNM pekerjaan. Lalu dengan kondisi, jika nama pekerjaan ini sama dengan input nama pekerjaan, maka cetak daftar pegawai indeks I dari NM pegawai. Lalu N untuk for, lalu N untuk pilihan 1. Lalu jika memilih pilihan 2, maka masukkan gajinya, simpan di
in gaji. Masuk ke perulangan dengan I sama dengan 0 to jum pegawai min 1. Lalu lakukan proses jum gaji sama dengan memanggil fungsi cek jum gaji. Lalu setelah itu dengan kondisi jika jumlah gaji ini sama dengan input gaji, maka cetak daftar pegawai indeks I nama pegawai. Lalu N untuk for dan N untuk pilihan yang kedua. Lalu jika memilih pilihan yang ketiga, masuk ke perulangan for I sama dengan 0 to jum pegawai dikurang 1. Lakukan proses yaitu nama pekerjaan dengan memanggil fungsi C nama pekerjaan, cek nama pekerjaan. Lalu setelah itu jum gaji dengan memanggil fungsi cek jumlah gaji, lalu cetak daftar pegawai nama pegawai, lalu nama pekerjaan dan nama gaji, lalu N untuk for dan N untuk pilihan yang ketiga. Lalu jika memilih pilihan yang keempat, masuk ke kondisi jika jum pegawai ini lebih sama dengan 100, maka cetak data penuh. Lalu jika tidak, maka inputkan nama pegawai, ID gaji, dan ID pekerjaan. Lalu lakukan proses. Daftar pegawai indeks jum pegawai sama dengan P. Lalu jum pegawai sama dengan jum pegawai plus 1. Lalu cetak pesan data pegawai berhasil ditambahkan dan N untuk else ini dan dan N untuk pilihan yang keempat. Lalu jika pilihannya ini tidak sama dengan 0 atau else, ini langsung saja, maka cetak pesan pilihan tidak valid, lalu N untuk while dan N untuk fungsi utama. Lalu masuk ke fungsi cek nama pekerjaan dengan ID tipe data integer, daftar pekerjaan of pekerjaan, lalu jum pekerjaan integer. Tipe data cek nama pekerjaan ini, fungsi cek nama pekerjaan ini string. Lalu ada variabel I tipe data integer, lalu perulangan I sama dengan 0 to jum pekerjaan min 1 dengan kondisi jika daftar pekerjaan indeks I ID pekerjaan ini sama dengan ID, maka return daftar pekerjaan indeks I nama pekerjaan, lalu N untuk for. Lalu jika for-nya tidak memenuhi lagi, maka return tidak ditemukan, lalu N untuk fungsi cek nama pekerjaan. Lalu untuk fungsi cek jumlah gaji, ID integer, daftar gaji array of gaji, jum gaji integer. Lalu untuk fungsi cek jum gaji ini tipe data integer. Lalu variabel I dengan tipe data integer. Masuk ke perulangan for I sama dengan 0 to jum gaji min 1. Cek kondisi jika daftar gaji indeks ID gaji ini sama dengan ID, maka return gaji daftar gaji indeks I jum gaji, lalu N untuk for. Lalu jika for-nya tidak memenuhi lagi, maka return min 1, lalu N untuk fungsi C jum gaji. Untuk flowchart-nya yang pertama itu ada start, lalu menginisialisasi daftar gaji dengan saat pilihan 1 3 juta, pilihan 2 5 juta, pilihan 3 7 juta. Lalu pekerjaan, daftar pekerjaan 1 programmer, 2 desainer, 3 manajer. Lalu jum pegawai 3, lalu daftar pegawai indeks 0 Rani 11, daftar pegawai indeks 1 Arya 22, daftar pegawai indeks 2 Indah 33. Lalu pilihan sama dengan min 1. Lalu masuk ke kondisi jika pilihannya ini tidak sama dengan 0, maka masukkan jika iya, inputkan pilihan. Lalu cek lagi jika pilihannya ini sama dengan 1, jika iya maka panggil fungsi in nama pekerjaan. Bukan panggil fungsi, maksudnya inputkan lalu simpan di variabel in nama pekerjaan. Lalu setelah itu masuk ke perulangan I sama dengan 0 to jum pegawai min 1. Lalu jika iya maka lakukan proses yaitu nama pekerjaan sama dengan memanggil fungsi cek nama pekerjaan. Lalu setelah itu nama pekerjaan sama dengan in nama pekerjaan. Jika iya maka inputkan daftar pegawai nama pegawai. Lalu jika tidak maka I++. Nah, lakukan perulangan sampai kondisi tidak memenuhi. Jika sudah tidak memenuhi, maka cek apakah pilihannya sama dengan 2. Jika 2, maka inputkan gaji, lalu masuk ke perulangan. I sama dengan 0, to jum pegawai min 1. Lalu jika iya, lakukan proses jum gaji sama dengan memanggil fungsi cek jum gaji. Lalu jika lalu setelah itu masuk ke kondisi jika jum gaji ini sama dengan in gaji. Jika iya maka inputkan daftar pegawai nama pegawai.
lalu I++, lalu jika kondisi ini tidak memenuhi, lalu I++, lakukan perulangan sampai kondisi tidak memenuhi lagi. Jika tidak memenuhi lagi, maka cek apakah pilihannya sama dengan 3. Jika iya, maka cek lagi apakah cek perulangan I sama dengan 0, tujuh pegawai min 1. Jika iya, maka lakukan proses nama pekerjaan sama dengan cek nama pekerjaan, daftar pegawai, ID pekerjaan, daftar pekerjaan. Lalu jum gaji sama dengan cek jum gaji, daftar pegawai, ID gaji, daftar gaji. Lalu setelah itu inputkan nama pegawai, nama pekerjaan, dan jum gaji. Lalu I++, lakukan perulangan sampai kondisi tidak memenuhi lagi. Jika kondisi tidak memenuhi lagi, maka cek jika kondisi yang ini tidak memenuhi lagi, maka cek apakah pilihannya ini sama dengan 4. Jika 4, maka cek jika kondisi jum pegawai ini lebih sama dengan 100, maka tampilkan pesan data penuh. Lalu jika tidak, ini kurang, kita tambahkan dulu. Lalu jika tidak, inputkan nama pegawai, ID gaji, dan ID pekerjaan. Lalu setelah itu lakukan proses daftar pegawai, jum pegawai sama dengan P, lalu jum pegawai plus plus. Lalu setelah itu tampilkan pesan data pegawai berhasil ditambahkan. Lalu cek jika jum pegawai ini sebentar, kita lihat dulu pilihan 4. Ini pegawai, jum pegawai lebih sama dengan oh iya, ini enggak ada ya, false-nya di sini. Salah tanda panah. Nah, sudah di sini. Lalu setelah itu, jika pilihan yang ini tidak valid atau pilihannya bukan sama dengan 4, cek nih, cek lagi kondisi, enggak cek kondisi, langsung saja, karena ini tadi ya, langsung saja kita ubah dulu. Nah, langsung saja cetak pesan pilihan tidak valid. Lalu program pun berakhir. Nah, untuk fungsi cek nama pekerjaan, ada start, lalu masuk ke perulangan. I sama dengan 0, jam pekerjaan min 1. Jika iya, maka cek kondisi. Jika daftar pekerjaan indeks ID pekerjaan sama dengan ID, maka ini kita ke fungsi cek nama pekerjaan dulu. Maka return daftar pekerjaan indeks I nama pekerjaan. Lalu setelah itu I++. Lalu jika kondisi ini tidak memenuhi, maka I++, lakukan perulangan sampai kondisi ini tidak memenuhi lagi. Lalu jika tidak memenuhi lagi, maka return tidak ditemukan dan program pun berakhir untuk cek nama pekerjaan. Lalu untuk cek jumlah gaji, start, masuk ke perulangan. I sama dengan 0, jum gaji min 1.
Lalu jika iya, maka cek apakah daftar gaji indeks I ID gaji ini sama dengan ID. Jika iya, maka return daftar gaji indeks I jum gaji lalu I++. Lalu jika kondisi ini tidak memenuhi, maka I++, lakukan perulangan sampai kondisi tidak memenuhi lagi. Jika kondisi tidak memenuhi lagi, maka return -1 dan program pun berakhir. Untuk programnya langsung saja kita buka kode blocks. Nah, di dalam program ini ada include iStream sebagai header dari program, lalu ada include string untuk kata. Lalu setelah ada using namespace std, memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada dalam std. Lalu ada inmain sebagai fungsi utama. Nah, dalam inmain ini ada pegawai, daftar pegawai 100, lalu gaji, daftar gaji 1 itu 3 juta, 2 itu 5 juta, 3 7 juta. Lalu pekerjaan di daftar pekerjaan yaitu 1 programmer, 2 desainer, 3 manager. Lalu ada variabel jumlah pegawai sama dengan 3 dengan tipe data integer. Lalu daftar pegawai indeks 0 sama dengan Rani 11, daftar pegawai indeks 1 sama dengan Arya 22, daftar pegawai 2 sama dengan Indah 33. Lalu variabel pil sama dengan -1 dengan tipe data integer. Nah, kita ke struct dulu. Ini ada struct pegawai dengan variabel nama pegawai, tipe data string, variabel ID gaji dan ID pekerjaan, tipe data integer. Lalu struct gaji, variabel ID gaji dan jum gaji dengan tipe data integer. Lalu struct pekerjaan, variabel ID pekerjaan dengan tipe data integer, variabel nama pekerjaan dengan tipe data string. Lalu kita ke inmain lagi. Nah, dalam inmain ini, while pilihan tidak sama dengan 0, maka cetak pesan menu 1 tampilkan daftar nama pegawai dari nama pekerjaan, 2 tampilkan nama pegawai dari besar gaji, 3 tampilkan semua data pegawai, 4 tambah data pegawai baru, lalu 0 keluar. Lalu cetak pesan pilihan, simpan di pilihan in get. Jika pilihannya ini sama dengan 1, deklarasikan variabel in nama pekerjaan dengan tipe data string, cetak pesan masukkan nama pekerjaan, lalu simpan di variabel in nama pekerjaan. Lalu cetak pesan pegawai dengan pekerjaan in nama pekerjaan, lalu masuk ke perulangan dengan mendeklarasikan i sama dengan 0 tipe data integer, lalu dengan syarat i kurang dari jumlah pegawai. Jika iya, maka deklarasikan dulu variabel nama pekerjaan ini dengan tipe data string, lalu lakukan proses nama pekerjaan sama dengan memanggil fungsi cek nama pekerjaan. Nah, karena fungsi cek nama pekerjaan, kita ke cek nama pekerjaan dulu. Mana? Nah, ini. Fungsi cek nama pekerjaan, tipe datanya string, lalu ada variabel ID dengan tipe ID pekerjaan, daftar pekerjaan dengan tipe data integer, lalu variabel jumlah pekerjaan dengan tipe data integer. Lalu masuk ke perulangan for i sama dengan 0 dengan syarat jika ini kurang dari jumlah pekerjaan, maka lakukan jika daftar pekerjaan indeks i ID pekerjaan ini sama dengan ID, maka return daftar pekerjaan indeks i nama pekerjaan, lalu i++. Lakukan perulangan sampai kondisi ini tidak memenuhi lagi. Jika tidak memenuhi lagi, maka return tidak ditemukan. Lalu n untuk cek nama pekerjaan. Lalu setelah itu masuk ke kondisi jika nama pekerjaan ini sama dengan in nama pekerjaan, maka cout daftar pekerjaan nama pegawai, lalu cout n line, lalu n untuk for, lalu setelah itu n untuk jika pilihannya 1. Lalu jika pilihannya 2, maka deklarasikan variabel in gaji dengan tipe data integer, lalu cetak pesan masukkan besar gaji, simpan di variabel in gaji. Lalu cetak pesan pegawai dengan gaji in gaji, masuk ke perulangan dengan mendeklarasikan i sama dengan 0 tipe data integer dengan syarat i kurang dari jumlah pegawai. Lalu lakukan proses jumlah gaji dideklarasikan dengan tipe data integer dengan proses jumlah gaji ini dengan memanggil fungsi cek jumlah gaji. Nah, kita ke fungsi cek jumlah gaji dulu. Mana? Ini. Cek jumlah gaji dengan tipe data integer, lalu ada ID lalu dengan tipe data integer, lalu ada daftar gaji dengan tipe data gaji, lalu ada jumlah gaji dengan tipe data integer. Lalu masuk ke perulangan, i diinisialisasikan sama dengan 0 tipe data integer dengan syarat i kurang dari jumlah gaji. Lalu jika memenuhi, maka cek jika kondisi daftar gaji indeks i ini ID gaji sama dengan ID, maka return daftar gaji jum gaji. Lalu i++ lakukan perulangan sampai kondisi tidak memenuhi lagi. Jika tidak memenuhi lagi, maka return -1, lalu n. Lalu setelah itu masuk ke kondisi jika jumlah gaji ini sama dengan in gaji, maka cout daftar pegawai dari nama pegawai, lalu n line. Lalu setelah itu n untuk for dan n untuk pilihan yang kedua. Lalu jika pilihannya sama dengan 3,
cetak data pegawai, lalu masuk ke perulangan I sama dengan 0 dengan kondisi I kurang dari jumlah pegawai. Lalu deklarasikan variabel NM pekerjaan dengan tipe data string, lalu lakukan proses cek nama pekerjaan sama dengan memanggil cek nama pekerjaan. Kita cek nama pekerjaan dulu. Nah, pilihan 3 tadi kan. Nah, mana tadi cek nama pekerjaan? Pilihan cek nama pekerjaan, deklarasikan variabel ini, lalu dengan kondisi sama dengan 0, lalu dengan kondisi I kurang dari jumlah pekerjaan, diinisialisasikan sama dengan 0. Jika ID pekerjaan ini sama dengan ID, maka return nama pekerjaan. Lalu jika tidak, maka return tidak ditemukan. Ini pilihan yang ketiga. Lalu setelah itu ada variabel jumlah gaji dengan tipe data integer dengan melakukan proses dengan memanggil cek jumlah gaji. Memanggil fungsi cek jumlah gaji dengan perulangan I sama dengan 0 dengan kondisi I kurang dari jumlah gaji. Jika ada ID gaji ini sama dengan ID, maka return jumlah gaji. Lalu jika tidak, maka return -1. Lalu setelah itu cetak pesan nama, yaitu nama pegawai dari daftar pegawai indeks I, lalu pekerjaan dari variabel nama pekerjaan, dan gaji dari jumlah gaji. Lalu cetak n line, lalu n untuk for, lalu n untuk pilihan yang ketiga. Lalu jika pilihannya yang keempat, maka cek jika jumlah pegawai ini lebih sama dengan 100, maka cetak data penuh. Lalu jika tidak, maka variabel lalu pegawai P, variabel P dengan tipe data pegawai. Lalu setelah itu cetak pesan masukkan nama pegawai, lalu simpan di P nama pegawai. Lalu setelah itu cetak pesan masukkan ID, pilih dari 1 sampai 3, lalu simpan di ID gaji, P ID gaji. Lalu setelah itu cetak pesan ID pekerjaan 1 sampai 3, simpan di pilihan di P ID pekerjaan, lalu in get. Lalu setelah itu lakukan proses daftar pegawai indeks jumlah pegawai sama dengan P, lalu jumlah pegawai plus, lalu cetak data pegawai berhasil ditambahkan. Lalu yang ini n untuk else, lalu yang ini n untuk pilihan yang keempat. Lalu jika tidak semuanya, maka cetak pesan pilihan tidak valid. Lalu ini n untuk while-nya, dan program pun berakhir. Untuk membuktikannya, langsung saja kita run. Dalam running program ini, program dijalankan atau mulai ya. Lalu program akan menampilkan menunya yaitu ini. Nah, lalu program akan meminta kita untuk memasukkan pilihan. Misalnya pilihan yang kita masukkan itu 3, lalu enter. Maka program akan menampilkan data pegawai, yaitu Rani pekerjaan programmer gaji 3 juta, Arya pekerjaan desainer gaji 5 juta, Indah pekerjaan manajer gaji 7 juta. Lalu program akan menampilkan pilihan menu lagi. Setelah itu program akan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan. Misalnya pilihan yang kita pilih itu 4, lalu kita enter. Maka program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama pegawai. Misalnya nama pegawai yang kita masukkan itu Bima, misalnya Bima. Lalu kita enter, lalu masukkan ID. Misalnya ID yang kita pilih itu 2. Enter, lalu masukkan ID pekerjaan. Misalnya ID pekerjaan itu 1. Kita enter. Lalu program akan mencetak data pegawai berhasil ditambahkan. Lalu setelah itu program dijalankan ulang. Lalu program akan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan lagi. Misalnya kita memilih 1, kita enter. Maka program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama pekerjaan. Misalnya pekerjaan yang kita inputkan itu ada programmer, kita enter. Maka program akan menampilkan pegawai dengan pekerjaan programmer ada Rani dan Bima. Lalu setelah itu program dijalankan ulang. Program meminta pengguna untuk memasukkan pilihan lagi. Misalnya pilihan yang kita masukkan itu 2, kita enter. Maka program akan meminta pengguna untuk memasukkan besar gaji. Misalnya besar gaji yang kita masukkan itu ada 5 juta. Kita enter. Maka pegawai dengan gaji 5 juta ada Arya dan Bima. Lalu program dijalankan ulang. Program meminta pengguna untuk memilih lagi. Misalnya pilihan yang kita masukkan itu ada 3, kita enter. Lalu program akan menampilkan data pegawai, yaitu Rani pekerjaan programmer gaji 3 juta, Arya pekerjaan desainer gaji 5 juta, Indah pekerjaan manajer gaji 7 juta, Bima pekerjaan programmer gaji 5 juta. Lalu program dijalankan ulang lagi. Pengguna diminta untuk memasukkan pilihan lagi. Misalnya kita pilih 0, maka program pun akan mencetak pesan pilihan tidak valid, dan program pun berakhir atau berhenti lalu selesai, sehingga menghasilkan
output yang seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.